Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustabsyira dengan NIM L02124 1060. Perkenalkan, saya Ramadhani Mawaddah dengan NIM L0124 1029. Kami akan mempresentasikan terkait jurnal yang berjudul Hydrological and Vegetation Shift in the Wallace Region of Central Indonesia since the last glacier maximum. Yang artinya perubahan hidrologi dan vegetasi di wilayah Wallace, Indonesia bagian tengah, sejak masa glasial terakhir. Yang ditulis Wicaksono et al. 2017. Yang dipublikasikan oleh jurnal Quaternary Science Reviews pada halaman 152 sampai 163. Baik, pertama-tama yang perlu kita ketahui yaitu apa sih yang melatar belakangi sehingga penelitian ini dilakukan. Jadi, penelitian ini dilakukan berdasar pada 3 masalah utama. Yang pertama yaitu perubahan pola hujan di Indonesia. Pola hujan di Indonesia masih sangat berubah-ubah sehingga mempengaruhi ekosistem serta kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu ketersediaan air bagi biota maupun penduduk-penduduk. Yang kedua yaitu ketidakpastian model iklim. Jadi perubahan iklim atau model iklim saat ini sangat masih memiliki banyak ketidakpastian sehingga membutuhkan data-data masa lalu untuk dijadikan sebagai pembanding. Yang masalah ketiga yaitu perdebatan LGM atau masih banyak perdebatan tentang curah hujan saat LGM atau last glacial maximum. Selanjutnya yaitu regional setting atau pembagian wilayah penelitian. Pada slide dapat kita lihat bahwa terdapat 8 wilayah penelitian. Secara vegetasi, pada peta menunjukkan terdapat 3 ekosistem utama. Yang pertama dapat dilihat pada gambar berwarna hijau, yaitu menunjukkan wilayah hutan lembab sepanjang tahun yang didominasi oleh wilayah Kalimantan dan sebagian besar wilayah Sulawesi. Dan yang kedua yaitu pada warna hijau muda yang menunjukkan hutan gugur musiman yang lebih kering. Dan yang ketiga pada warna orange yang menunjukkan savana yang didominasi oleh wilayah Nusa Tenggara yang beriklim lebih kering. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Jadi berdasarkan pembagian lokasi tersebut, peneliti memilih Teluk Mandar sebagai lokasi penelitian karena pada wilayah tersebut menyimpan banyak sedimen yang terbentuk dari masa ke masa. Sedimen tersebut mengandung sisa-sisa bahan organik termasuk lilin daun tumbuhan yang jatuh di laut atau di aliran sungai. Lilin daun ini sangat stabil dan dapat bertahan hingga ribuan tahun. Dalam penelitian, sedimen diambil kemudian diproses di laboratorium. Dari sedimen tersebut, peneliti memisahkan lipid, yaitu komponen lemak alami. Di dalam lipid tersebut terdapat asam lemak. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari Wicaksono et al. 2017 menunjukkan bahwa garis warna hijau menunjukkan perubahan vegetasi, sedangkan garis warna biru menunjukkan isotop hidrogen di Teluk Mandar di Sulawesi Tengah selama sekitar 30.000 tahun terakhir. Baik, selanjutnya pola curah hujan bulanan dan jalur sinkron tropis di Danau Tondano. Dapat dilihat pada diagram batang berwarna biru menunjukkan Danau Tondano, sedangkan di berwarna pink menunjukkan di Sungai Sadang. Pada garis berwarna hijau dan merah menunjukkan variabilitas curah hujan di sepanjang tahun. Pada slide ini dapat dilihat bahwa curah hujan berfluktuasi di sepanjang tahun dengan puncak hujan biasanya terjadi pada bulan Desember hingga Maret. Pada periode curah hujan menurun terjadi pada Juni sampai September ketika angin kering dari Australia lebih dominan. Pada grafik ini menunjukkan bahwa suhu di permukaan laut yang mempengaruhi dapat membentuk awan dan kelembapan udara. Pada jalur siklon tropis, pada gambar ini dapat dilihat bahwa jalur siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan Samudra Pasifik Barat untuk 4 musim yang terbagi menjadi DJF atau Desember, Januari, Februari. Yang kedua ada MAM, Maret, April, dan Mei. Yang ketiga ada JJA, Januari, Juli, dan Agustus. Yang keempat ada SON, September, Oktober, dan November. Baik, selanjutnya itu perbandingan data delta 180. Dapat dilihat pada slide pada garis berwarna biru menunjukkan Mandar Bay dan garis berwarna ungu menunjukkan juga Mandar Bay dan garis berwarna pink menunjukkan Makassar Stral. Dapat dilihat bahwa sekitar 15.000 sampai 10.000 tahun terjadi penurunan nilai isotop yang menunjukkan kondisinya lebih lembab. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan rekannya pada tahun 2017, dapat kita simpulkan bahwa vegetasi di kawasan Wallace sangat peka terhadap perubahan iklim. Selama masa glasial terakhir, kawasan Wallace menunjukkan kondisi lingkungannya yang cenderung lebih kering. Analisis isotop dari curah hujan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pola hidrologi antara periode glasial dan periode Holocene, di mana ketika memasuki periode Holocene, perubahan suhu dan kenaikan kelembapan mengakibatkan pergeseran pola atmosfer serta sistem curah hujan di kawasan tersebut.